Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Ada anak bertanya pada bapaknya. Kemana pak? Biasalah. Gaya komentator Valentino Simanjuntak yang kelewat atraktif dan dianggap terlalu banyak menggunakan diksi-diksi lebay dan tidak nyambung akhirnya mendapatkan protes dari para netizen. Pertandingan Piala Menpora 2021 antara Bali United melawan PSS Sleman beberapa waktu yang lalu menjadi panggung penolakan netizen terhadap gaya komentator Valentino Simanjuntak. Akun Twitter official Bali United sempat menuliskan tweet permintaan kepada Indosiar agar di pertandingan mendatang tidak menghadirkan komentator yang terlalu hiperbola. Banyak akun-akun bola yang kemudian sepakat dengan tweet yang ditulis oleh akun Bali United. Mereka merasa terwakili dengan kritik tersebut atas gaya komentator Valentino Simanjuntak. Netizen pun kemudian ikut memberikan protes dan hujatan kepada Valentino dengan melambungkan tagar gerakan mute massal. Valentino pun melawan balik dengan mengancam akan mensomasi beberapa akun yang dianggap keterlaluan dalam memberikan hujatan terhadap dirinya. Ya konon katanya loh ya, tulang rahang orang Indonesia itu memang lebih kuat ketimbang tulang kakinya. Itulah kenapa dalam hal komentator ya kan, orang-orang Indonesia tuh lebih lincah ya ketimbang main sepak bola itu sendiri. Bung Jebret ini salah satunya. Bayangkan ya, ketika komentator lain menggunakan diksi tendangan spekulatif misalnya, Bung Valentino Simanjuntak ini justru memilih menggunakan tendangan LDR ya. Ketika komentator lain pakai diksi umpan terobosan, Valentino Simanjuntak justru pakai umpan membelah lautan. Ini kurang keren gimana? Ketika komentator lain pakai diksi umpan blunder, Valentino Simanjuntak ini pakai diksi umpan gratifikasi ya. Itu belum termasuk diksi-diksi brengsek lainnya ya. Seperti ya peluang 24 karat, passing cuek, gelandang penimba sumur lah ya, duo bendungan Jatiluhur, apalagi heading sang mantan, gerakan 378 sampai yang terakhir itu apa gocekan Anya Geraldine itu kurang liut gimana coba? Ngeri toh? Nah, Indonesia ini kan memang punya banyak stok genre komentator ya. Dari genre informatif ya seperti Tommy Welly alias Bung Toel atau Muhammad Kusnaini lah alias Bungkus. Sampai genre yang kelewat atraktif ya seperti Bung Valentino Simanjuntak Jebret ini, Bung Jebret. Semuanya tentu punya keunikan dan keunggulan masing-masing. Buat Bung Jebret, Bung Valentino aja ya yang enak ya. Buat Bung Valentino yang sekarang gaya komentatornya banyak diprotes oleh netizen, saran saya, ini saran loh ya, saran saya. Sebaiknya sekarang mulai belajarlah menjadi komentator genre informatif. Nah, khusus untuk kemampuannya membawakan genre kelewat atraktif ya, yang penuh diksi-diksi unik dan gak nyambung itu cukup dibawakan saat timnas main saja. Sebab kita tahu prestasi sepak bola nasional kita memang belum hebat-hebat amat ya, jadi lebih banyak kalahnya ketimbang menangnya. Jadi nanti kalau timnas kalah, setidaknya masyarakat punya sasaran untuk melampiaskan emosi mereka. Pokoknya kalah sedikit atau kalah banyak, Bung Jebret biang keroknya. Kasus video TikTok viral oleh Dr. Kevin Samuel Marpaung yang berakting memeragakan pose vaginal touch saat bukaan lahiran untuk pasien melahirkan beberapa waktu yang lalu ternyata berbuntut panjang. Video tersebut dianggap melecehkan perempuan dan memberikan stigma buruk terhadap profesi dokter obgyn. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI pun didesak oleh masyarakat utamanya yang berprofesi sebagai dokter untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Dr. Kevin Samuel. Gerakan dokter anti stigma dan koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual bahkan sampai mengirimkan surat aduan kepada IDI agar IDI serius memproses kasus video Dr. Kevin Samuel tersebut. Tak tanggung-tanggung, koalisi tersebut bahkan dengan tegas meminta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI agar mencabut surat izin praktek dan keanggotaan IDI Dr. Kevin Samuel. IDI pun berjanji akan memproses kasus video TikTok tersebut. Lebih jauh, IDI juga berencana akan menerbitkan aturan khusus terkait regulasi bermedia sosial bagi para dokter sebagai tindak lanjut kasus video TikTok Dr. Kevin Samuel. Berapa kali dibilang kau jangan minum air toilet tuh Kevin? Berapa kali Kevin? Kevin? Hah? Jangan pura-pura tuli kok Kevin. Ya, impresi dan eksistensi di media sosial memang kerap bikin orang jadi mudah melewati batas. Mikirnya itu jadi pendek gitu. Kebelet pengen eksis ya, nanti kalau sudah kejeglong, kepleset baru deh kerasa ya kan, eksisnya itu nggak seberapa.
tapi hujatannya itu yang luar biasa sakit nih. Padahal Mas Kevin ini kan ya dokter ya kan, tampangnya juga nggak jelek, terus dari prejengannya juga dia kelihatannya bukan orang yang kere, bukan orang melarat. Jadi Mas Kevin ini sebenarnya punya potensi untuk menjadi orang dengan masa depan yang sangat cerah gitu. Dia berpotensi bekerja di rumah sakit yang mentereng ya kan, buka praktek atau klinik sendiri, punya pasien langganan, bisa dapat istri cakep, sedekahnya kenceng ya kan, umroh, haji, sampai kalau perlu bisa jadi host dokter OS gitu. Bahkan kalau perlu, kalau Indonesia jadi berubah jadi negara kerajaan, Mas Kevin ini punya potensi terpilih menjadi tabib istana. Jadi semua prestasi kedokteran itu bisa dia raih. Tapi ya kita tahu ya, TikTok memang mengubah segalanya ya. Gara-gara satu video TikTok, video norak gitu, dia bukan hanya mendapatkan banyak hujatan dari netizen dan ya menjadi musuh bersama banyak dokter di Indonesia. Lebih dari itu, Mas Kevin juga terancam dicabut surat izin praktiknya ya kan. Bahkan juga terancam dihapus keanggotaannya dari IDIL. Jadi kan sayang sekali. Aduh, ini Mas Kevin ini udah bener sampean itu main di film Home Alone aja loh, nggak usah main TikTok kan jadi kacau kayak begini. Mas Kevin ini memang susah dibilangin. Ayo lah Kevin. Obrolan antara Arie Untung dan Daniel Mananta dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network seminggu yang lalu langsung menjadi bahan olok-olok netizen. Pasalnya dalam obrolan tersebut Arie Untung sempat menyinggol momen kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada tahun 2017 lalu. Arie Untung menyebut bahwa Raja Salman sangat takut dengan praktik riba di Indonesia. Sampai-sampai saat datang ke Indonesia, ia menggunakan tangga pesawat sendiri yang dibawa khusus dari Arab Saudi. Pernyataan yang memang terkesan subjektif tersebut kemudian meluas dan menjadi bola liar. Banyak yang menganggap pernyataan Arie Untung ngawur dan terlalu jauh. Sekretariat Presiden atau Setpres bahkan sampai harus menanggapi pernyataan Arie Untung tersebut. Kepala Setpres Heru Budi Hartono menyatakan bahwa Raja Salman membawa sendiri tangga pesawat bukan karena alasan riba, namun karena memang itu protokoler dari Kerajaan Arab Saudi. Sebab saat itu Raja Salman kondisinya sedang kurang sehat sehingga membutuhkan tangga dengan ukuran langkah khusus. Menurut Heru, penggunaan tangga pesawat khusus dari Arab Saudi tersebut sudah dibicarakan sebelumnya antara pihak protokoler Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Ya, terkait pernyataan Arie Untung yang mengundang polemik ini, kami telah kedatangan tamu spesial, yaitu tentu saja ya Mas Prayit. Jadi Mas Prayit ini adalah aktivis CAR ya, jadi cupang anti riba. Jadi kami akan bertanya kepada Mas Prayit tentang tanggapan beliau tentang Arie Untung. Mari kita tanya kepada Mas Prayit. Halo, selamat siang, sore, malam, pagi Mas Prayit. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi gini Mas, tadi kan kita sudah membacakan soal itu polemik terkait pernyataan Mas Arie Untung yang dia nyenggol kedatangan Raja Salman ke Indonesia yang katanya bawa tangga sendiri karena karena takut riba gitu. Pernyataan jenengan gimana sebagai salah satu pegiat anti riba gitu? Jadi Mas Arie Untung ini ceroboh. Pikniknya kurang jauh. Piknik kurang jauh, ngopi kurang kental, tidurnya kurang malam. Loh, kan tahajud, Mas. Tidurnya sudah harus malam itu. Iya. Terus gini, Mas, sebagai pengakhiran, ada nggak pesan atau salam gitu buat Mas Arie Untung gitu terkait apa ya? Terkait pernyataan yang dianggap sembrono gitu. Barangkali jenengan punya pesan sebagai sesama pegiat anti riba gitu untuk Mas Arie Untung, biar nanti saya sampaikan kalau Mas Arie Untung menonton. Ya. Begitu. Ya, jadi Mas Arie Untung, pesan dari Mas Prayit adalah Mas Arie Untung jangan kebanyakan ngomong di depan sosial media ya. Lebih baik apa? Ulang lagi? Ya, lebih baik kembali lagi jadi host gongso katanya ya. Gimana? Yang gongso gitu katanya. Ini Mas Prayit yang ngomong, bukan saya. Ya kan? Bener kan? Gongso gitu toh? Iya, lah itu pesan dari Mas Prayit, jangan kebanyakan ngomong di sosial media karena jenengan dianggap banyak blundernya gitu, sama ya lebih baik kembali jadi host gongso kayak dulu aja yang lucu, yang nggak bikin banyak kontroversi dari pernyataan-pernyataannya gitu. Gitu ya, Mas Prayit? Oke, tadi udah tak bilangin tuh sama Mas Arie Untung. Lah itu Mas Arie perengas-perengas tuh. Tuh ya, Mas Arie? Ayo, ampun perengas-perengas lu. Tuh, ya Mas Arie perengas-perengas itu udah tak sampaikan gitu. Oke, pemirsa, jadi itu obrolan singkat saya dengan Mas Prayit.
obrolan saya dengan Said tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Jadi selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten daripada Mas Prayit ini. Ya, selamat malam. Mantap. Ini nanti pulang naik apa? Jalan kaki. Mantap. Sehat ya? Jauhi riba, dekati olahraga. Mantap banget ini Mas Prayit ini.